Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan segala berkat yang terbaik dari Allah. Kita bertemu lagi untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dan bertumbuh bersama sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat setiap hal baik yang kami terima dari-Mu. Dan kami mengucap syukur atas kesehatan tubuh kami, keberadaan orang-orang terkasih di sekitar kami. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apa yang kami dengarkan hari ini akan menjadi berkat yang menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kebanyakan orang cenderung tidak sabar dan ingin mendapatkan segala sesuatunya dengan cepat. Orang juga ingin mengetahui apa yang ada di depannya sebelum melangkah maju. Ini adalah sesuatu yang baik, karena orang memang perlu mempertimbangkan apa yang ada di depannya untuk membuat perencanaan yang terkait dengan masa depannya. Tetapi apabila keinginan untuk mengetahui apa yang ada di depannya malah menghambat langkah maju, maka hal itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki iman kepadanya saat kita melangkah maju. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1-4. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Perhatikanlah bahwa pertama-tama Elia mendatangi Ahab dan berkata kepadanya bahwa hujan tidak akan turun di tanah Israel sampai Elia mengatakan nubuat yang baru. Kemudian barulah datang firman Tuhan kepada Elia yang menyuruh Elia pergi ke tempat di mana Tuhan telah menyediakan pemeliharaan untuk Elia selama masa kekeringan yang akan terjadi. Pada waktu Elia menyampaikan nubuat yang pertama kepada Ahab, dia tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan memelihara dia selama masa kekeringan itu. Tetapi satu hal yang Elia yakin, yaitu bahwa ia akan tetap hidup untuk mengatakan nubuat yang baru, yaitu waktunya hujan turun kembali di tanah Israel. Di sini kita melihat suatu pola yang Tuhan pakai untuk mengajar semua orang percaya, yaitu melangkah satu langkah setiap kali. Tuhan tidak selalu menyingkapkan semua rencananya bagi kita, karena kapasitas kita yang belum mampu menerimanya saat itu. Sama halnya Abraham juga diminta untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan semua sanak saudaranya tanpa mengetahui persis kemana Tuhan akan menuntunnya. Saat kita melangkah bersama Tuhan, kita harus melangkah dengan iman. Saat Tuhan memberikan keinginan di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melangkah maju karena Tuhan memberikan persediaannya bagi kita di tempat di mana kita harus berada sesuai kehendak Tuhan. Dalam kisah Elia, penyediaan Tuhan ada di tepi sungai Kerit,
Sehingga apabila Elia diam di tempatnya tanpa mau melangkah maju, maka ia tidak akan menerima penyediaan Tuhan itu. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa saat kita melangkah, maka itu adalah kehendak Tuhan bagi kita dan bukan kehendak kita sendiri? Ada dua hal yang perlu kita ingat, yaitu hal yang pertama adalah jangan takut membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Orang yang takut melakukan kesalahan akan menolak untuk melakukan sesuatu sehingga ia hanya akan diam di tempat. Sesekali di dalam hidup kita pasti pernah menyalahartikan kehendak kita sendiri sebagai kehendak Tuhan. Dan saat melangkah maju, kita bisa melakukan kesalahan. Tetapi hal ini adalah bagian dari kehidupan dan pembelajaran kita untuk semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Hal yang kedua adalah Tuhan akan memberikan keinginan hatinya menjadi keinginan hati kita. Mazmur 37 ayat 4 berkata demikian, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan akan menerima keinginan hati Tuhan menjadi keinginan hatinya. Dengan demikian, ia akan melangkah maju di dalam kehendak Tuhan bagi dirinya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Tuhan menuntun kita untuk melangkah satu langkah setiap kali. Alasannya adalah karena kita melangkah maju seturut perkembangan iman kita. Terkadang Tuhan tidak bisa menyingkapkan keseluruhan rencananya bagi kita karena kapasitas kita yang belum mampu menerimanya saat itu. Tetapi percayalah, rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberikan pertumbuhan yang sempurna untuk iman percaya kita kepadanya. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mempercayai-Mu saat kami melangkah maju. Berikanlah kami hati yang taat dan sabar untuk melangkah satu langkah setiap kali. Dan kami percaya Engkau akan menuntun kami ke tempat di mana Engkau memberikan persediaan bagi kami. Berikanlah hikmat dan keberanian bagi kami di saat kami melangkah maju, supaya meskipun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.